Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Ivan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya dari kelas 01 SMJE 029. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa aja yang ada di dalam kredit analis, baik itu definisi maupun macam-macam. Yang pertama ada neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu adalah neraca. Neraca adalah bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Untuk unsur-unsur neraca, yang pertama ada aset. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus keuangan untuk operasional. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas merupakan sebuah elemen dalam laporan neraca keuangan di mana ekuitas ini dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan. Itu merupakan unsur-unsur neraca. Kemudian saya akan membahas tentang definisi aktiva. Aktiva adalah salah satu istilah akuntansi untuk menyebut benda fisik dan non-fisik yang termasuk dalam kekayaan perusahaan. Untuk macam-macamnya, yang pertama ada aktiva lancar, aktiva tetap tidak lancar berwujud, ada aktiva tetap tidak lancar tidak berwujud, dan juga ada investasi jangka panjang. Saya akan membacakan apa itu arti dari macam-macam aktiva. Untuk aktiva lancar adalah sumber ekonomis yang dapat dicairkan menjadi uang, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu 1 tahun. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Lewat investasi jangka panjang, perusahaan akan memperoleh pendapatan tetap berupa bunga dan pendapatan tidak tetap atau dividen. Dalam kelompok ini yang termasuk aktiva adalah saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian saya akan membahas tentang aktiva tetap berwujud. Seperti namanya, fixed aktiva adalah sumber-sumber ekonomis yang berwujud, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan untuk dijual atau ditukar dengan tunai, atau bisa juga berarti kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh akunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peralatan, kedua ada bangunan, ketiga ada mesin, keempat ada kendaraan, dan kelima ada tanah. Kemudian ada aktiva tetap tidak terwujud, yaitu adalah sah milik perusahaan. Beberapa diantaranya diakui secara hukum dan tentu akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Ada hak cipta, ada hak paten, ada hak sewa, dan ada goodwill. Kemudian saya akan menjelaskan definisi kewajiban. Untuk kewajiban tersebut adalah saldo kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau hutang. Untuk macam-macamnya yaitu ada 2, kewajiban utang lancar, kewajiban utang jangka panjang. Untuk saya akan membacakan apa itu penjelasan dari macam-macam kewajiban. Yang pertama ada kewajiban utang lancar. Kewajiban utang lancar adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian kewajiban utang jangka panjang. Sedangkan kewajiban utang jangka panjang pada laporan akuntansi neraca merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Salah satu contohnya adalah pinjaman jangka panjang dan obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian saya akan membahas tentang modal. Modal adalah harta benda, bisa berupa dana, barang, dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Untuk modal tersebut dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada agio saham. Adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya. Yang kedua ada laba tahun berjalan. Adalah laba yang diperoleh dalam waktu tahun baku berjalan setelah dikurangi tafsiran letak pajak. Yang ketiga
ada selisih penjelasan kembali aktiva tetap yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh evakuasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Itu merupakan apa yang ada di dalam kredit analis. Ada neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.